Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Prakusyawinata dari kelas 3C e-Government. Di sini saya akan membahas terkait tentang IT Governance, yaitu PT Pos Indonesia. Pada saat ini, layanan keuangan digital itu makin diminati oleh masyarakat, terutama pada saat pandemi. Nah, salah satunya adalah badan usaha milik negara juga turut ambil dalam usaha tersebut. Mereka merilis layanan keuangan digital yang bernama PosPay. Salah satu keunggulannya dapat bertransaksi ke perbankan tanpa harus mempunyai rekening bank. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Pada saat ini bentuk Badan Usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Nah, peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum menjadi sebuah perusahaan persero. Menurut Will and Ross, suatu IT governance yang efektif adalah yang dapat menjawab ketiga pertanyaan berikut. Yang pertama, keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk memastikan terlaksananya efektivitas manajemen dan efektivitas penggunaan TI. Yang kedua, siapa yang harus membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan TI. Dan yang ketiga, bagaimana keputusan-keputusan ini dibuat dan dimonitor. Berdasarkan matriks tersebut, dapat dilihat bahwa tata kelola TI yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia adalah hybrid. Nah, hal ini dapat dilihat dengan keputusan bahwa prinsip TI, arsitektur TI, strategi infrastruktur TI, dan investasi TI lebih mungkin untuk dikelola oleh divisi teknologi. Sedangkan untuk aplikasi bisnis perlu lebih menyebar ke berbagai divisi. Nah, regulasi terkait tata kelola TI yang bersifat hybrid ini sangat dianjurkan karena PT Pos Indonesia lebih mulai memperluas cakupan bisnisnya. Adapun tipe orang-orang yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan TI, yang pertama ada business monarki yang bersifat tersentralisasi, adapun organisasi skala besar dengan sistem kompleks, serta unggul dalam sistem tata kelola TI. Dan yang kedua ada IT monarki dalam membuat keputusan bersifat sentralis namun di bawah kendali Departemen IT. Dan ada feudal, delegasi keputusan didominasi oleh pelaksana di unit bisnis. Kemudian selanjutnya yaitu ada federal. Dalam federal ini, keputusan IT tidak hanya diserahkan oleh monarki bisnis, namun juga mengikutsertakan eksekutif IT dan Departemen IT. Adapun federal ini mampu mengakomodasi ide dan kepentingan dari seluruh stakeholder dalam korporasi. Nah, yang kelima ada IT duopoly. Keputusan pada eksekutif IT dan para pemimpin unit bisnis efektif untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada anarki. Keputusan IT sama sekali tidak dipegang oleh para pengambil keputusan bisnis di level manapun. Adapun keputusan-keputusan archetype dalam IT governance, yang pertama ada IT principle, kemudian IT architecture, IT infrastructure, business application needs, IT investment, dan IT prioritization. Yang pertama ada IT principle. IT principle ini bagaimana prinsip-prinsip teknologi informasi dapat mengadopsi prinsip-prinsip bisnis sehingga membantu dalam proses pengambilan keputusan TI. Dan yang kedua ada IT arsitektur yang menggambarkan bisnis inti perusahaan. Dan yang ketiga ada IT infrastruktur strategis yang menjelaskan bahwa perusahaan akan menentukan layanan infrastruktur apa yang paling penting untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Yang keempat ada business application needs yang menjelaskan bahwa ada peluang besar dan progres bisnis perusahaan. IT investment yang menjelaskan bahwa perusahaan menentukan bahwa ada perubahan atau perbaikan proses-proses yang ada di perusahaan yang dianggap sangat strategis bagi perusahaan. Adapun keputusan-keputusan archetype dalam IT governance yang diterapkan di PT Pos Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada IT Principle dalam PT Pos Indonesia, yaitu Divisi Operasional Teknologi dengan mengeluarkan sebuah aplikasi bernama PosPay yang merupakan salah satu produk jasa keuangan yang melayani pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, telepon, PDAM, pajak, asuransi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada IT Arsitektur. Nah, PT Pos Indonesia terdapat alat yang direferensikan yaitu pendekatan dengan framework COBIT versi 4.1 untuk mengevaluasi tata kelola TI serta dapat diterapkan pada perusahaan BUMN yang dapat membantu proses audit dalam pengambilan keputusan untuk menyeimbangkan antara risiko dan manfaat teknologi informasi yang diimplementasikan.
Yang ketiga ada IT infrastruktur. Dalam PT Pos Indonesia dilakukan oleh Sistem Monarki, yaitu divisi operasional teknologi yang telah meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Postpay, yang merupakan aplikasi yang diberikan kepada pelanggan digital channel untuk mengakses layanan giro pos dan layanan transaksi keuangan lainnya secara mandiri. Kemudian Business Application Needs. Dalam pelayanan ini, aplikasi Postpay ini memberikan pelayanan seperti pembayaran tagihan dan angsuran apapun secara online, sehingga dengan layanan yang lebih mudah dan cepat akan memudahkan transaksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena menggunakan sistem online payment point. Dan kemudian ada IT Investment. Dalam PT Pos Indonesia merupakan perusahaan persero milik negara, jadi modalnya berasal dari kas negara. PT Pos Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya dan perusahaan swasta. Nah, adanya kerjasama ini sangatlah membantu PT Pos Indonesia dalam hal keuntungan serta investasi. Kemudian yang terakhir terdapat IT Prioritization. Pada PT Pos Indonesia selalu memberikan kemudahan kepada seluruh stakeholder. Prioritas PT Pos Indonesia yaitu karyawannya, dengan adanya terobosan untuk mengembangkan layanan digital yaitu dengan membuat aplikasi video conference atau speech. Selain itu, masyarakat juga menjadi prioritas dengan adanya aplikasi Postpay yang akan memudahkan masyarakat dalam melakukan beberapa transaksi keuangan. Adapun wujud dari PT Pos Indonesia yaitu adanya aplikasi Postpay yang merupakan layanan pembayaran milik Pos Indonesia yang berupa aplikasi smartphone yang bersistem Android atau iOS yang diberikan kepada pelanggan sebagai digital channel untuk mengakses layanan giro pos dan layanan transaksi keuangan lainnya. Postpay sangat tepat menjadi sasaran digital financial inclusion karena Postpay membantu pedagang kecil dan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dapat melakukan transaksi seperti perbankan. Adapun permasalahan yang ada di Postpay, yang pertama adanya kendala dalam melakukan transaksi deposit yang dilakukan di loket-loket kantor pos maupun kendala pada saat transaksi di setiap loket agen Postpay. Nah, solusinya layanan Postpay telah menyediakan SMS Center untuk melayani masalah atau kendala operasional yang terjadi dari seluruh agen Postpay. Dan permasalahan yang kedua adalah user interface yang masih belum ramah. Dalam aplikasi Postpay, hal tersebut terjadi karena pada saat aplikasi digunakan, beberapa pengguna masih kebingungan dalam mengakses fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, selain itu juga pada saat menggunakan aplikasi Postpay, jika keluar dari aplikasi, maka aplikasi akan langsung merestart ulang, di mana hal tersebut tidak efektif dan tidak efisien. Adapun solusinya yaitu dengan cara meningkatkan user interface dari aplikasi Postpay. Developer dari aplikasi Postpay perlu mengevaluasi aplikasi tersebut berdasarkan UX, user experience. Nah, dari penjelasan yang telah saya paparkan di atas, tentunya PT Pos Indonesia merupakan salah satu IT governance yang melahirkan adanya aplikasi Postpay. Nah, Pos Indonesia ini berusaha untuk terus melakukan inovasi agar dapat selalu bisa memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat, terutama stakeholder baik internal maupun eksternal. Salah satunya adalah supaya masyarakat menggunakan layanan Pos Indonesia tanpa perlu keluar rumah, yaitu dengan adanya aplikasi Postpay yang sangat memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran seperti pembayaran listrik dan apapun itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.